Hai, Sobat BDK Denpasar. Jumpa kembali bersama saya dengan Firman Palindungan Butar-Butar. Kali ini kita juga akan membahas tentang konten manajemen pengetahuan bidang keagamaan Kristen. Topik yang mau saya bawakan adalah tentang jati diri dari sudut pandang Kristen. Banyak orang mencari jati diri, tapi seperti apakah di dalam kekristenan jati diri itu? Sebelum kita menemukan jawabannya, kita melihat dulu apa definisi daripada jati diri. Dari kata jati yang artinya gambaran atau sifat, dan diri adalah seseorang, pribadi, individual. Maka kalau kita katakan jati diri adalah gambaran sifat tentang seseorang itu seperti apa. Secara umum, jati diri banyak ditemukan lewat pengakuan orang lain. Lewat apa yang dimiliki, kekayaannya. Semakin kaya, maka orang menganggap jati dirinya semakin tinggi, semakin baik. Dan ada juga orang mendapatkan jati diri lewat pengakuan di media sosial. Ketika di media sosial dia diakui, banyak yang like statusnya, dia semakin bangga, menganggap jati diri semakin baik. Ada yang melalui prestasi dan juga melalui pangkat, dan seterusnya yang artinya pengakuan dari luar, dari eksternal itulah yang menjadi jati dirinya. Tapi benarkah prinsip ini? Benarkah cara demikian? Menurut pandangan Kristen? Tentu kita harus melihat dari sisi Alkitabnya. Kita akan melihat dua contoh nats dari Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Saya akan membacakan contohnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya. Pasal 43 ayat 1 saya bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, dan seterusnya. Dan saya akan melihat dari Perjanjian Baru, mewakilinya dari Matius pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sobat-sobat BDK Denpasar, kita melihat tadi di dalam PL, di Yesaya, dan di dalam PB, di kitab Matius. Kita lihat polanya, bagaimana jati diri itu terbentuk. Kalau di dalam Yesaya tadi yang kita baca, bahwa jati diri umatnya dimulai dari ketika Tuhan Allah menebus orang Israel dari Mesir, dan dijadikan umat Allah, menjadi kepunyaan Allah. Itulah menjadi jati diri mereka. Itulah menjadi kebanggaan mereka. Mereka sudah ditebus oleh Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dari situlah mereka boleh bergerak, boleh melakukan apa-apapun, melakukan tindakan. Bukan lagi mereka mencari-cari jati diri, tapi jati diri tercipta ketika dipilih, dan setelah dipilih mereka baru bergerak atas jati diri tersebut. Dan pola ini terjadi ketika orang Israel di Mesir. Mereka ditebus dari Mesir, dari perbudakan mereka dibebaskan. Setelah mereka dibuat status sebagai umat Allah, lalu mereka dikasih hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu menjadi patokan mereka untuk melakukan jati diri mereka sebagai umat Allah. Jadi mereka bukan lagi mencari jati diri melalui tindakan-tindakan prestasi, tidak. Tapi karena tebusan Allah lah, kebaikan Allah lah, pilihan Allah lah, maka mereka menjadi orang-orang umat yang bangga dengan punya Allah yang luar biasa. Di dalam Perjanjian Baru juga kita melihat bagaimana tadi Tuhan Yesus ketika dia di dalam dunia, sebelum dia melayani, sebelum dia melakukan pekerjaannya di dunia ini, dia dikasih dulu status jati diri dari surga. Dengan suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan status inilah Tuhan Yesus bertindak, melakukan pelayanan, mengajar, berkhotbah di dunia. Sehingga dia tidak lagi mengajar untuk mencari jati diri. Dia berkhotbah bukan mencari jati diri atau melayani mencari jati diri, tapi karena jati diri sudah diberikan oleh Allah. Sehingga itulah menjadi patokan dia untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Jadi, jati diri di dalam konsep yang kita baca dari Alkitab tadi adalah status jati diri diberikan, lalu muncullah tindakan. Ini seperti contoh di dalam sebuah kerajaan, kita katakan adalah kerajaan Inggris. Di dalam kerajaan Inggris, setiap raja, setiap pangeran, ketika mereka sudah dikatakan raja, maka cara makannya pun diatur. Cara berjalan mereka pun diatur. Protokolernya sudah diatur. Maka mereka melakukan cara makan, protokoler dan sebagainya bukan supaya mendapat status atau jati diri warga kerajaan Inggris atau menjadi raja atau pangeran, tapi karena status mereka sebagai pangeran, sebagai raja, maka tindakan mereka mengikutinya. Jadi
Kita perhatikan ada dua versi pola jati diri manusia. Apakah jati diri manusia itu dimulai dari pemberian dari Allah, lalu dia melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan jati dirinya, atau melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan supaya mendapatkan jati diri? Tentu dari kedua ini kita mesti milih salah satu. Mana yang kita ikuti selama ini? Tentu di nomor satu adalah jati diri versi orang Kristen. Sedangkan nomor dua adalah jati diri versi dunia. Kita harus ingat bahwa versi kedua ketika kita mencari jati diri melalui tindakan, itu akan menimbulkan kejatuhan. Contohnya ketika kita mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan pengakuan orang lain, ketika orang lain tidak mengakui kita, ketika orang tidak memuji kita, maka kita merasa jati diri kita tidak ada. Inilah dinamakan pola kedua. Dan pola kedua ini terjadi juga di dalam Taman Eden. Kita tahu bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia ingin menemukan jati dirinya. Padahal jati diri sudah diberikan sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, di mana ular menawarkan, jika kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa tertarik dengan jati diri yang diberikan oleh buah itu. Dengan memakan maka saya akan seperti Allah. Sehingga akhirnya kita melihat dan mengetahuinya, Hawa jatuh di dalam dosa karena ingin sama seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa sudah diberikan jati diri di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana kita lihat di sana bahwa dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah firman Allah. Sudah diciptakan jati diri yang baik seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan jati diri, timbullah tindakan berdasarkan jati diri itu, yaitu di ayat 28. Manusia berkuasa atas alam, atas ikan, akan semua binatang-binatang, semuanya dikuasai oleh manusia karena sudah diberikan jati diri tersebut. Jadi, sobat-sobat BDK Denpasar, marilah kita membangun jati diri kita berdasarkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan khususnya kita sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak raja di atas segala raja. Itulah status kita. Sehingga kebanggaan kita bukan lagi dari luar, tapi dari Tuhan itu sendiri. Maka bertindaklah sebagai anak raja di atas segala raja. Berbuat baiklah karena kita adalah anak raja segala raja. Itulah jati diri kita. Jadi kedepannya kita tidak lagi minder, tidak lagi takut, tidak lagi merasa muram karena tidak mendapat pengakuan atau dari pujian orang lain atau pangkat apapun. Tapi kita tetap bangga dan senang karena jati diri kita ada di dalam Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang memiliki jati diri yang kuat, yang teguh, dan kita pun bertindak berdasarkan jati diri kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.